Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat yang pertama terdiri dari 7 kali takbir, sedangkan rakaat yang kedua terdiri dari 5 kali takbir. Bagaimanakah tata caranya? Yang pertama, diawali dengan niat dalam hati saja. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah langkah yang kedua, mengucap 7 kali takbir, membaca Allahu Akbar. Mengucap 7 kali takbir Allahu Akbar sembari mengangkat kedua tangan. Terdapat jeda waktu antara takbir-takbirnya. Artian kita mengerjakan takbir tidak secepat kilat ya, ada jeda waktunya. Berikutnya, setiap takbir yang dikerjakan tidak ada doa-doa atau zikir tertentu yang dibaca. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa zikir yang dibaca meliputi tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Adapun doanya adalah Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mau memakai pendapat ulama yang manapun tetap syah sholatnya dengan catatan dalilnya jelas. Berikutnya langkah yang ketiga, membaca doa iftitah. Bisa dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, membaca doa yang biasa kita lakukan sebelum mengerjakan sholat pada umumnya, sholat 5 waktu, atau menggunakan cara yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau juga bisa menggunakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Disunahkan bagi kita membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Atau bisa dengan membaca surat Qaf rakaat yang pertamanya dan surat Al-Qamar pada rakaat keduanya. Tapi tidak memaksa ya. Sekiranya kita tidak mampu, maka kita bisa menggunakan ayat yang pendek atau ayat-ayat yang sekiranya kita mampu. Jadi kita tidak memaksakan kehendak, sebisanya. Berikutnya adalah langkah yang kelima, mengerjakan ruku sembari membaca doa rukunya. Berikutnya langkah yang keenam, kita mengerjakan i'tidal sembari kita membaca doa i'tidalnya. Berikutnya langkah yang ketujuh adalah sujud yang pertama, sembari kita membaca doa sujudnya seperti pada sholat umumnya ya. Berikutnya langkah yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Langkah yang kesembilan, sujud yang kedua. Dan berikutnya langkah yang ke-10, bangkit untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Oke, di rakaat yang kedua terdiri dari 5 kali takbir. Langkah 11 adalah takbir sebanyak 5 kali. Tentu saja sama dengan yang sebelumnya. Perbedaannya adalah di rakaat yang kedua ini kita takbir sebanyak 5 kali. Terdapat jeda waktu antara takbir-takbirnya. Jadi kita tidak mengerjakan dengan cepat ya. Bisa di sela-sela takbir membaca zikir berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau tidak membaca juga tidak mengapa dan sah. Doanya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Berikutnya langkah yang ke-12, membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, atau bisa dengan membaca surat Qaf rakaat yang pertamanya dan surat Al-Qamar pada rakaat keduanya. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk membaca surat tersebut, maka kita bisa membaca surat yang sekiranya kita mampu atau membaca surat-surat pendek. Disesuaikan dengan kemampuan kita, jangan memaksakan kehendak. Berikutnya adalah langkah yang ke-13, kita mengerjakan rangkaian-rangkaian seperti sholat pada umumnya, seperti ruku, iktidal, kemudian mengerjakan sujud, kemudian rangkaian akhir, yaitu diakhiri dengan kita duduk tasyahud akhir dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Nah, itulah mengenai tata cara sholat Idul Fitri sendirian atau berjamaah yang kita bisa contoh secara mendetail, karena dalam pembahasan video ini kita menjelaskannya secara pelan-pelan tapi pasti. Nah, oke, kita lihat di sini langkah yang ke-13 ini kita membereskan rakaat yang kedua dengan duduk tasyahud akhir yang diakhiri dengan mengucap salam ke kanan lalu ke kiri. Bagaimana langkah yang paling terakhir, yaitu khutbah Idul Fitri? Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan tempat salat. Maka hal pertama yang dia lakukan adalah salat. Kemudian manakala selesai, beliau berdiri menghadap orang banyak yang tetap duduk dalam saf-saf mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat dan pesan-pesan dan perintah kepada mereka. Lalu jika beliau hendak memberangkatkan angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu, beliau laksanakan. Kemudian lalu beliau pulang. Hal ini berdasarkan kepada hadis riwayat muttafaq alaih, dan ini lafal dari Al-Bukhari. Demikian penjelasan mengenai tata cara sholat Idul Fitri. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.